Oke, halo guys, nama saya Sam Prayogi. Saya di sini akan berdiskusi bersama tentang PK atau peraturan keluarga. Nah, sebelum kita menuju ke materi atau pembahasan, perlu kita ketahui dulu apa sih yang disebut PK. Nah, PK ini adalah singkatan dari peraturan keluarga. Nah, teman-teman tahu nggak? Kira-kira peraturan keluarga itu apa? Perawatan keluarga itu adalah perawatan yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri dengan menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan keluarga itu sendiri dan sederhana, tetapi hasilnya memuaskan. Nah, perlu kita ketahui, dalam perawatan keluarga itu ada dua persiapan pelaksanaan yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu kewaspadaan universal, dan yang kedua persiapan tindakan perawatan. Nah, yang pertama kewaspadaan universal yaitu upaya pengendalian infeksi yang penerapannya didasarkan pada keyakinan bahwa darah dan cairan tubuh manusia sangat potensial menularkan penyakit, baik yang berasal dari klien maupun dari pelaku perawatan. Nah, prinsip utama prosedur tersebut yaitu yang satu menjaga kebersihan individu, lalu kebersihan ruangan, terus yang ketiga adalah kebersihan dari peralatan. Nah, ketika prinsip tersebut dijabarkan menjadi kegiatan pokok, yaitu yang pertama mencuci tangan, dan yang kedua adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, untuk mencuci tangan kita sudah tahu sendiri lah ya, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan nanti yang sudah dilaksanakan oleh PHBS. Nah, perlu kita ketahui juga alat pelindung diri itu ada banyak sekali. Yang pertama pelindung kepala, terus yang kedua yaitu pelindung mata dan wajah, yang ketiga yaitu pelindung tangan, yang keempat pelindung badan, yang kelima pelindung kaki. Oke guys, kita lanjutin. Itu tadi udah disebutin pelaksanaan tindakan lawan keluarga. Yang pertama itu persiapan tempat tidur klien. Yang perlu kita ketahui itu tempat tidur klien itu harus ada. Karena apa? Nanti kalau misalnya nggak ada pasiennya mau ditaruh di mana. Nah, itu juga harus ditata tempat tidurnya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama memberikan istirahat yang sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua yaitu mencegah penyakit bertambah parah karena kurang nyaman. Dan yang ketiga yaitu memberikan rasa nyaman untuk si klien. Nah, syarat-syaratnya apa aja guys? Yang pertama, panjang tempat tidur harus sesuai dengan tinggi dan berat badan pasien. Terus yang kedua yaitu tempat tidur sebisa mungkin ditempatkan pada bagian kamar yang tidak banyak kena hembusan angin dan tenang, karena tujuannya untuk istirahat. Dan yang ketiga yaitu hindari dari cahaya yang menyilaukan, terus bau yang tidak sedap, dan yang pasti jauhkan dari keributan. Nah, yang kedua yaitu pengukuran tanda-tanda vital. Nah, tinggal dicek aja suhunya normal apa enggak, terus denyut-denyutnya gimana, pernapasannya gimana, tekanan darahnya berapa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya perlu perawatan lebih lanjut, nah itu perlu disesuaikan juga. Dan yang ketiga, kebutuhan kebersihan diri. Kebutuhan kebersihan diri itu ada 4 yang perlu kita sikapi. Yang pertama itu membersihkan badan. Nah, ini ya udah pastilah, semua orang pasti harus mandi. Terus yang kedua itu membersihkan rambut. Nah, menurut kita meskipun terlihat bersih seperti ini, belum tentu loh guys. Jadi kesadaran diri kita masing-masing harus perlu merawat rambut setiap hari. Yang ketiga yaitu membersihkan gigi dan mulut. Nah, ini yang sering dilupakan oleh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau tidur atau mau tidur, wajib sikat gigi dulu, bersihkan semua kotoran yang ada di gigi teman-teman dan mulut teman-teman. Jadi tidak menimbulkan bau mulut yang tidak sedap dan tidak disukai oleh orang lain. Hukumnya makruh. Terus yang keempat, membersihkan dan memotong kuku. Nah, coba aja deh teman-teman, lihat kalau misalnya kita kukunya itu panjang-panjang, pasti kayak setan, nggak enak dilihat saya. Terus juga kalau misalnya kukunya teman-teman itu panjang, banyak kotorannya, itu akan membawa penyakit-penyakit baru yang belum tentu kita bisa mengobati penyakit tersebut. Begitu. Terus kebutuhan eliminasi itu juga harus
disesuaikan, harus juga disediakan. Ada banyak sih sebetulnya kebutuhan eliminasi seperti yang ada di gambar berikut ya. Nah, itu perlu disesuaikan juga. Yang selanjutnya yaitu ada perawatan khusus. Nah, perawatan khusus ini adalah perawatan kolostomi yang ada di rumah. Kolostomi ini adalah lubang yang dibuat melalui pembedahan di antara kolon dan permukaan abdomen, atau itu yang diambil dari kamus perawatan. Pada kasus-kasus tertentu, itu misalnya ada tumor usus besar, terus artensia, pada kasus kelainan bawaan dan kecelakaan, biasanya itu ada dibuat sedikit lubang di bagian tubuh kita untuk mengeluarkan kotoran. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, menjaga kulit sekitar lubang itu agar tidak lecet, jadi perlu dilakukan tawanan khusus. Terus yang kedua, agar anak atau kliennya itu terhindar dari infeksi. Yang ketiga, mencegah timbulnya bau tidak sedap. Coba bayangin aja, kalau kotorannya nggak dibersihin pasti baunya nggak enak banget. Nah, terus yang keempat, mencegah penyakit agar tidak bertambah parah. Makanya harus kita rawat dulu lubangnya supaya tidak menimbulkan penyakit yang lebih parah, dan tentunya belum tentu kita bisa mengobati penyakit tersebut. Nah, waktu pergantiannya gimana sih? Waktu untuk mengganti kolostominya itu jika kantong sudah terlihat penuh, bocor, dan kotor. Nah, tapi tidak memungkiri kalau misalnya sudah begitu lama perlu diganti, karena apa? Kalau terlalu lama tidak diganti akan menimbulkan bau yang tidak sedap begitu. Nah, terus memenuhi kebutuhan makan dan minum. Nah, jadi kita kalau misalnya hidup di dunia pasti kan butuh tenaga nih. Coba bayangin aja teman-teman, kalau kita itu nggak makan dan minum setiap hari, pasti kita bakalan lemas. Dan yang pasti kalau kita nggak minum sehari saja bakalan nggak enak badan, karena 70% dari organ tubuh kita berasal dari air. Oke, selanjutnya yaitu pemberian obat bagi klien. Nah, pemberian obat ini juga ada beberapa etikanya loh guys. Nah, misalnya nih ada etiket atau label obat. Yang pertama itu obat berwarna putih. Itu obat yang dapat diminum atau obat dalam. Itu biasanya disampaikan pasien itu dengan cara ambil obatnya dulu, diberikan, terus disampaikan minum juga. Terus yang kedua itu obat biru, obat yang tidak boleh diminum. Nah, biasanya obat ini itu diberikan di luar organ, misalnya kulit atau yang lainnya. Terus yang selanjutnya itu obat hijau, obat yang dijual bebas, dapat dibeli tanpa resep dokter. Nah, lain halnya kalau kita periksa mau sakit apakah, biasanya kan perlu resep dokter. Kalau ini nggak perlu sih, karena obat hijau. Oke. Terus ada obat hitam, itu adalah obat berbahaya atau obat keras. Nah, kalau obat hitam ini dipertimbangkan sih, nggak semuanya boleh minum. Nah, terus pelaksanaan obatnya itu ada beberapa yang perlu kita berikan. Yang pertama itu ada dari hidung, terus yang kedua dari mata, telinga, mulut, kulit, terus vagina dan halus. Nah, terus ngomong obatnya guys, kita perlu memperhatikan beberapa faktornya. Yaitu kalau misalnya nih kita beli obat tablet, itu kita harus memperhatikan warnanya. Apakah warnanya itu sudah berubah, terus kadang terlihat bintik hitam atau berjamur, itu sudah tidak layak dikonsumsi. Terus yang kedua, misalnya kita mau beli obat yang bentuknya kapsul, harus kita lihat dulu, misalnya kok udah warnanya berubah, terus ada jamur, terus lengket, bila dipegang itu nggak boleh juga guys. Terus yang ketiga nih, ada obat salep. Obat salep itu biasanya agak kental ya, tapi kalau misalnya teman-teman nih mau beli salep kok barangnya udah cair dari aslinya, warnanya yang pasti sudah berubah, terus ada tanda jamur tumbuh, terus bau, itu nggak usah dibeli, cari yang lain aja. Terus yang tadi itu puyar itu biasanya ini buat orang-orang tua sih, kalau untuk kita sih jarang ya pakai puyar. Nah, puyar juga sama, kalau misalnya obatnya udah mulai berubah warna, terus menggumpal,
ada jamur juga, terus agak basah, itu juga nggak usah dibeli, mending beli yang lain aja. Terus obat cair, nah ini obat cair memang agak itu sih ya, tentang banget, karena biasanya itu kalau cairannya sudah berubah warna otomatis ya, terus baunya lebih merangsang, nggak seperti awal, terus menggumpal itu ya, terus keruh, kadang juga ada yang mengkristal. Nah itu nggak boleh dibeli, nggak boleh dipakai, cari yang lain. Yang terakhir itu ada suppositori ya, itu kalau misalnya udah berubah warna, terus harus sudah mencair, terus berbau dan ada jamur, nggak usah dibeli, nggak usah dipakai, cari yang lain. Begitu guys. Nah jadi intinya kalau kita mau beli obat harus dilihat dulu masa kadaluarsanya, itu yang paling penting. Terus ciri-ciri dari obat tersebut, kalau ciri-cirinya udah nggak enak nggak usah dibeli, nggak usah dipakai, nggak usah dimakan, begitu. Terus juga kita harus memenuhi kebutuhan rasa nyaman. Nah ini buat anda teman-teman yang mau, pasti kalau ngomong nyaman berhubungan dengan rasa yang lain ya. Udah pastilah. Nah itu perlu sih, tapi cuma 3 indikator yang perlu kita garis besarkan. Yang pertama itu kita, karena biasanya ini rasa nyaman itu kalau orang sakit itu ada beberapa, dan yang paling sering digunakan Indonesia adalah kompres. Nah kompres yang pertama itu adalah kompres dingin kering. Tujuannya untuk apa sih guys? Terus bedanya sama kompres lain apa sih? Nah kompres dingin kering itu bertujuan untuk menghentikan perdarahan dan mengurangi rasa sakit setempat. Dilakukan sesaat setelah kejadian, maksimal 24 jam. Nah kasus ini biasanya itu dilakukan karena kasus trauma, begitu. Nah yang kedua yaitu ada kompres hangat kering. Kompres hangat kering ini bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri dan mempercepat penyembuhan. Nah ini yang paling sering digunakan di Indonesia, yaitu kompres hangat basah. Nah kompres hangat basah itu paling sering digunakan, dan tujuannya itu memang sama sih, benar kata mama di rumah. Tujuannya itu untuk menurunkan demam, terus mempercepat penyembuhan dan membantu memperbaiki aliran darah. Itu memang di Indonesia saat ini juga masih sering digunakan. Misalnya anaknya panas sedikit pasti kompres, anaknya panas sedikit pasti kompres. Kompresnya pakai apa? Pakai panas. Dan handuknya kalau itu sih udah pasti mak itu sering menggunakan itu. Nah sebenarnya itu kita harus mengetahui yang lain. Asalnya itu membantu mobilisasi atau gerak kepada anggota keluarga kita yang sedang sakit. Itu prosedurnya itu ada beberapa. Yang pertama, mengiringkan klien dengan satu orang pelaku. Nah nanti akan saya kasih itunya ya di sini. Terus mengiringkan klien dengan 2 orang pelaku. Yang ketiga, membantu klien untuk duduk di atas tempat tidur, membantu klien turun dari tempat tidur ke kursi dan bagian tempat tidur lagi, dan yang terakhir memindahkan klien ke atas tempat tidur dengan 3 pelaku. Nah, itu yang perlu digarisbesarkan. Serong. Nah catatan ya guys, untuk melindungi punggung klien, gunakan petunjuk berikut untuk melakukan pengangkatan, pemindahan. Dan bila tidak dilaksanakan, pelaku PK berisiko mencederai punggung klien. Yang pertama, berdiri tegak tapi tidak kaku, dengan kepala tegak lurus dan dagu sedikit menunduk. Posisi ini akan menjaga kelurusan punggung pelaku PK, juga melindungi sendi serta ligamen pelaku PK. Yang kedua, sedikit tekukan paha dan lutut Anda. Ya, sedikit ditekukkan. Oke. Yang ketiga, berdirilah di samping klien sedekat mungkin dengan mengangkat kaki pelaku untuk membantu menjaga keseimbangan dan jari kaki mengarah pada perpindahan. Yang keempat atau yang terakhir, posisi ini adalah posisi yang paling tepat untuk berdiri karena pelaku PK menggunakan otot kaki dan paha yang kuat untuk mengangkat klien dan mengarahkan berat sedikit mungkin ke pusat tubuh pelaku. Nah jadi gitu ya guys, cara yang tepat. Oke. Bisa ngomong.
Nah, itu tadi yang perlu kita perhatikan kepada si pelaku PK. Nah, terus selain itu kita juga harus memperhatikan catatan harian untuk si klien. Ya, data yang perlu kita catat antara lain, yang pertama nih, nama, umur, alamat, tinggi badan, berat badan si klien atau si sakit, terutama untuk anak-anak. Yang kedua nih, waktunya, jamnya berapa, tanggal berapa. Dan yang ketiga, tanda-tanda vital, antara lain nih, suhunya dicek, terus nadi, pernapasan, terus juga tekanan darah. Dan yang kelima, pengobatannya, itu mau nama obatnya apa, pemberian dosis pemberiannya berapa, cara pemberiannya gimana, dan reaksi setelah minum obat itu gimana. Terus selain itu juga harus dicek makanan dan minumannya. Nah, terus BAB dan BAH itu harus dicek juga, dari mulai jumlahnya gimana, frekuensinya berapa, terus konsistensi tinjanya itu gimana, warnanya gimana, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu keterangannya, maksudnya keadaan atau perubahan dari klien itu seperti apa, terus ada gejala yang tampak juga seperti apa, harus kita perhatikan juga. Dan yang paling penting nih, pelaku PK terus membuat catatan tentang semua perawatan atau pengobatan yang sudah dilaksanakan serta keseluruhan yang dirasakan oleh klien sebagai indikator keberhasilan, sebagai indikator penyembuhan si klien atau si sakit. Begitu saja. Oke, terima kasih.